Ya, menarik memperhatikan pergerakan IHSG di hari ini, pelemahannya bahkan mayoritas sektoral cukup signifikan ya, Ya, hanya beberapa saja yang berada di zona hijau begitu kita lihat. Untuk sektor finansial tentunya ini menjadi sektor yang menjadi pemberat begitu ya bagi IHSG di hari ini. Lalu kita lihat juga ada sektor energi yang pelemahannya juga di atas 2%. 2 atas 2% ya. Iya betul sekali dan juga ada sektor bahan baku, infrastruktur begitu. Kita lihat sebetulnya ini ada sentimen apa ya yang membuat IHSG nampaknya ini kurang cemerlang pergerakannya bahkan di hari di saat bursa karbon ini diresmikan oleh pemerintah ya, utamanya Presiden Joko Widodo. Iya, kalau kita lihat hari ini akhirnya IHSG harus terkoreksi lebih dari 1%. Memang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa IHSG sudah menunjukkan tanda-tandanya ada koreksi sejak kemarin. Ya, karena memang kemarin terkoreksi di bawah level 7 ribuan, rupiah juga menyentuh 15.400-an, bahkan hari ini menyentuh level 15.500. Ini terjadi hasil imbas dari hasil rapat FOMC yang juga mengindikasikan bahwa kebijakan moneter dari The Fed masih akan tetap berlanjut dan akan memangkas suku bunga lebih sedikit dari indikasi sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat hari ini IHSG terkoreksi 1,07%, mendekati level 6.900-an, tepatnya di 6.923. Dan memang sejak sesi 1 IHSG sudah banyak di let go oleh asing, khususnya untuk emiten-emiten yang memiliki market cap yang cukup besar, diantaranya adalah BBRI, BBCA, Telkom, Adaro, dan juga Goto. Dan tapi kalau kita lihat secara turnover masih terpantau cukup tinggi, tapi memang bisa jadi turnover ini cukup tinggi karena memang banyaknya yang melet go bursa dalam negeri. Dan rupiah juga. Rupiah ini terkendala dengan jayanya dolar Amerika Serikat karena memang penguatan dolar Amerika Serikat ini menandai investor saat ini sedang gencar-gencarnya mengincar dolar Amerika Serikat dengan menjual aset berdenominasi mata uang lainnya termasuk rupiah. Jadi nggak heran ya kalau memang rupiah ini ditinggalkan. Jadi hari ini kita bisa lihat bahwa rupiah berada di kisaran 15.400 sampai dengan 15.500 di perdagangan intraday hari ini. Capital outflow juga cukup tinggi. Foreign sale di hari ini sampai dengan sesi pertama mencapai 333,8 miliar rupiah. Ini angka yang cukup besar, Sinta. Ya memang kalau kita lihat ini IHSG nampaknya cukup berketerbalikan ya dengan Wall Street gitu. Ya. Biasanya kalau kita lihat Wall Street berada di zona hijau artinya ini diikuti juga oleh beberapa pasar di Asia ya termasuk juga di Indonesia begitu. Pasar saham kita hari ini nampaknya benar-benar berada di zona koreksinya di tengah berbagai sentimen. Sebetulnya sentimennya tidak terlalu artinya tidak terlalu mengancam posisi dari IHSG begitu ya. Tapi IHSG kurang menyambut ini untuk hari ini ya, menyambut pasar karbon di tanah air. Lalu jika kita lihat untuk sentimen sendiri memang sebetulnya pidato pejabat The Fed ini nampaknya memberikan sedikit kecemasan begitu ya bagi para pelaku pasar atau investor yang memang lebih memilih langkah untuk wait and see karena kalau kita lihat The Fed atau Bank Sentral di Amerika Serikat ini masih memiliki satu ruang lagi untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya. Artinya pasar masih akan menantikan ya akan seperti apa artinya The Fed mengambil keputusan di tahun ini. Jadi Apakah akan masih terus dilanjutkan di tahun ini atau bahkan mungkin akan ditahan dulu sampai dengan dilanjutkan di awal tahun 2024 ya. 2024. Memang kalau kita lihat dari pernyataan Shinta dan memang itu kenyataan yang terjadi di The Fed. Jadi wajar kalau investor ini masih ketar-ketir ya karena ada indikasi The Fed ini masih akan gila. Tapi kita nggak pernah tahu apakah sampai dengan akhir 2023 atau ketika memasuki 2024. Memang sampai dengan saat ini The Fed ini masih menahan suku bunganya di 5,5 sampai dengan 5,75%, tetapi memang masih ada gap 25 basis point lagi yang bisa dinaikkan oleh The Fed. Namun waktunya kapan itu yang masih belum diketahui sehingga indikasi saja sudah membuat khawatir sejumlah negara ya. Lalu hari ini juga karena adanya data penting Amerika Serikat yang akan dirilis. Salah satunya adalah data indeks penjualan rumah di Amerika Serikat, data penjualan rumah baru, lalu indeks keyakinan konsumen atau IKK, serta indeks manufaktur dan juga jasa versi Richmond The Fed. Nah, data-data ini merupakan data-data yang cukup penting untuk dicermati demi bisa melihat kondisi ekonomi Amerika Serikat. Lalu ada juga problem mengenai resolusi pendanaan Amerika Serikat di mana para anggota parlemen pada akhir pekan ini menyatakan sedikit tanda-tanda pergerakan mengenai kesepakatan yang akan menjaga pendanaan pemerintah Amerika Serikat pada sisa tahun fiskal ini. Pada Senin kemarin, Moody's Investor Service memperingatkan bahwa penutupan atau shutdown akan menjadi peristiwa negatif terhadap kredit bagi Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat kita bergeser ke pidato pejabat ECB, di mana sebelumnya kita tahu ECB menaikkan suku bunga
Untuk yang ke-10 kalinya berturut-turut pada 14 September kemarin dan memberikan sinyal bahwa mereka kemungkinan masih akan melakukan kebijakan pengetatan lagi di kemudian hari karena memang inflasi sudah mulai menurun namun diperkirakan masih terlalu tinggi ataupun terlalu jauh dari targetnya yaitu di angka 2%. Dan menurut proyeksi makroekonomi staf ECB bulan September untuk kawasan Euro, rata-rata inflasi diperkirakan sebesar 5,6% di tahun 2023 dan baru akan turun di tahun 2024 menjadi 3,2%. Namun kembali lagi pemirsa bahwa target ini masih jauh dari target yang diinginkan yaitu di angka 2%. Dan inflasi ini masih bisa naik turun di kemungkinan besar karena kenaikan harga energi ya. Lalu kalau misalnya kita berbicara dari sentimen dalam negeri memang tidak ada begitu rilis data ataupun sejumlah hal yang begitu mempengaruhi, tetapi akhirnya RI kini punya bursa karbon. Jadi memang hari ini menjadi hari yang bersejarah nih karena Indonesia menunjukkan komitmennya dalam penanganan perubahan iklim serta pasar keuangan Indonesia. Jadi bursa karbon RI akan resmi beroperasi mulai hari ini. Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat negara rencananya juga resmi membuka dan sudah membuka perdagangan hari pertama bursa karbon Indonesia pada pukul 9 pagi tadi. Melalui bursa karbon tersebut, Indonesia mampu mengambil peran lebih besar dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim secara global. Nah, platform perdagangan karbon ini sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2022 dan ini akan memainkan peran yang begitu penting mengingat Indonesia merupakan negara yang hampir 70% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berbasis pada sektor alam. Selain bursa karbon, OJK juga terus mendorong taksonomi hijau Indonesia atau THI. OJK juga mengingatkan pembiayaan ke depannya harus difokuskan kepada entitas yang mengimplementasikan kebijakan yang memenuhi tujuan Sustainable Development Goals. Nah, hal ini tentunya dilakukan sebagai komitmen nasional Indonesia dalam keterlibatannya di Paris Agreement bersama dengan sejumlah negara lainnya. Memang berbagai sentimen tadi tentunya memberikan pengaruh kepada IHSG kita ya. Kita lihat sebetulnya keputusan dari The Fed ini adalah sebagai langkah atau upaya untuk mendinginkan inflasi di Amerika Serikat karena targetnya berada di 2% tapi ternyata masih berada di 3% sehingga The Fed ini disinyalir masih akan terus hawkish untuk melandaikan inflasinya. Dan juga kalau kita lihat beberapa negara di Eropa ya, inflasinya ini masih belum sesuai dengan target sehingga beberapa bank sentral di Amerika Serikat juga masih memilih untuk tetap artinya menaikkan suku bunganya. Dan ke tanah air tadi sentimen juga sudah disampaikan oleh Syafinas, artinya bursa karbon hari ini sudah resmi melantai, begitu ya, sudah resmi artinya resmikan, diperdagangkan oleh pemerintah. Begitu kita lihat akan seperti apa dampaknya. Ini juga tentunya salah satu upaya begitu ya Indonesia mengambil peran untuk energi hijau atau ekonomi hijau itu sendiri. Dan sekarang kita lihat untuk sektoral bagaimana sebetulnya untuk EBT, silakan Syafinas. Iya, karena dengan adanya peluncuran bursa karbon kayaknya menarik untuk kita bahas bagaimana pergerakan sektor EBT pada hari ini dan sektor EBT ini akan masuk ke dalam sektor energi ya. Tapi kalau kita lihat dengan peluncuran bursa karbon justru beberapa emiten di sini terpantau terkoreksi, bahkan koreksinya cukup dalam untuk Arcora Hydro di 11,9%, nyaris 12%, diikuti oleh Barito Pacific di 8,81%, lalu Medco Energi di 7,62%, PT Pertamina Geothermal Energi juga terkoreksi 7,48%. Tidak hanya EBT, kita juga lihat bagaimana pergerakan batu bara dari sektor energi, karena memang hari ini secara sektoral energi terkoreksi lebih dari 2%. Betul ya Sinta ya? Kita lihat juga karena memang meskipun Indonesia baru saja merilis bursa karbon, tetapi permintaan batu bara dari India dan China ini sedang melonjak di beberapa bulan terakhir. Jadi India dan China bahkan mengimpor batu bara dengan total nilai mencapai 9,43 miliar US dollar atau sekitar 145,22 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2023. Bahkan kini pemirsa kondisi China sudah semakin panas. Meskipun kalau kita lihat secara year on year bandingkan dengan tahun 2022, jumlah ekspor batu bara RI ini menurun 21%. Jadi memang permintaan yang tinggi sekarang itu tidak lebih tinggi sebenarnya dari permintaan di tahun lalu pada periode yang sama. Kita lihat kalau sekarang harga batu bara berada di angka 160 US dollar per ton. Ada di dalam tren kenaikan tetapi memang masih stagnan dengan beberapa bulan sebelumnya. Baik, Syaf. Kalau kita lihat ya memang harga batu bara ini volatilitasnya masih sangat terasa untuk di tahun ini. Tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu, harga batu bara ini memang mungkin tidak semenarik tahun lalu ya. Tentunya kalau kita lihat ada banyak faktor, salah satunya adalah diantaranya minimnya pasokan, lalu juga berkurangnya permintaan. Dan kita lihat geopolitik artinya perang antara Rusia dan Ukraina ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap harga batu bara itu sendiri.
Iya, nah ini kita lihat ya, tidak berbeda jauh dengan EBT bahwa emiten batubara juga dalam tren koreksi meskipun permintaannya sedang tinggi-tingginya, tapi permintaan yang tinggi tampaknya tidak mempengaruhi pergerakan saham karena per hari ini Bumi Resources, Bayan Resources, Adaro Energi, Indo Tambang Raya kompak melemah, pelemahan paling tinggi dialami oleh Adaro di 6,10%. Bayan nyaris 1%, Bumi Resources di 3,57% dan Indo Tambang Raya nyaris 2%. Jadi kita bisa lihat gak heran kalau sektor energi hari ini koreksinya lebih dari 2% karena memang dari batu bara dan EBT semuanya kompak melemah. Baik, kalau kita lihat memang harganya juga terus ada di zona pelemahan ya, tapi beberapa waktu lalu justru harga batu bara sebetulnya sempat berada di tren yang cukup naik begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Syafrinas? Iya, memang kalau kita lihat trennya ini meningkat tetapi harganya tidak kemana-mana. Ditambah peningkatan harga batu bara ini bergantung pada permintaan. Jika permintaan dari China dan India lesu, maka harga akan kembali turun. Tetapi kenapa harga ini bisa kembali naik? Karena memang permintaan di China dan India kembali melonjak ditambah cuaca di China juga semakin ekstrem. Jadi memang pergerakan batu bara beberapa saat ini tidak kemana-mana bisa dikatakan seperti itu. Masih ada di range 150 sampai dengan 160 US dollar per ton. Baik, jika dikaitkan dengan harga batu bara di akhir tahun ini, apakah prediksinya cukup akan menarik? Artinya kalau dilihat dari sisi harga, tentunya di musim dingin ini identik dengan permintaan batu bara yang cukup meningkat. Apakah Anda melihat bahwa sebetulnya harga batu bara begitu, walaupun mungkin tidak akan semenarik di tahun lalu, tapi akan menarik akhirnya di akhir tahun ini seiring dengan musim dingin? Ya, kita nggak akan ada yang pernah tahu ya, karena kalau kita berbicara tentang cuaca saat ini, cuaca sedang tidak stabil, bahkan harusnya Indonesia saat ini musim hujan aja tidak musim hujan, jadi kita nggak akan pernah tahu bagaimana cuaca terjadi ataupun menimpa sejumlah negara ya. Kita nggak mungkin berharap negara-negara mengalami cuaca buruk sehingga meminta batu bara dari kita, tetapi ya we'll see apa yang akan terjadi pada akhir tahun ini.